Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya dengan konten teologi Islam dari tokoh Hasan Hanafi. Bagaimana pemikirannya, terus juga apa karya-karya beliau, kita akan bahas. Yang pertama tentang biografinya. Hasan Hanafi lahir pada tanggal 13 Februari 1935. Beliau lahir dari keluarga musisi. Ayah ataupun ibunya adalah seorang musisi. Dia lahir di Kairo di perkampungan Al-Azhar. Pada saat itu sudah dikuasai ataupun sejak kecil dia lahir di negaranya sudah dipengaruhi ataupun bisa dikatakan dijajah oleh bangsa lain. Dari hal itu, dari keadaan itu memotivasi dia untuk menjadi tentara suka relawan yang akan mengikuti perang melawan Israel pada saat itu. Namun ketika usia 13 tahun, karena memang di bawah sekali untuk standarisasi sebuah tentara, maka Hasan Hanafi tidak diperkenankan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat beliau. Dia coba lagi pada usia 16 tahun. Tapi dia dianggap bukan berasal dari kelompok pemuda muslim. Dia kecewa dan menyadari bahwa Mesir itu telah terjadi problem perpecahan dan persatuan. Lalu pendidikannya diawali tahun 1948 dengan pendidikan tingkat dasar dan melanjutkan studi di MTS atau Madrasah Tsanawiyah Khalil Aga di Kairo. Sejak dari sekolah inilah beliau mulai tertarik dengan kegiatan intelektual dengan mempelajari pemikiran Sayyid Qutb tentang keadilan dan Islam. Lalu juga dia dengan teman-temannya mengikuti diskusi pada saat itu organisasinya disebut dengan Ikhwan al-Muslimin. Dengan kegiatan tersebut dia terdorong untuk mendalami pemikiran agama, revolusi dan juga perubahan sosial. Lalu juga dia mempelajari filsafat teori-teori. Terus sejak tahun 1952 sampai 1956, Hasan Hanafi belajar di Universitas Kairo. Pada tahun 1954, misalnya terjadi pertentangan ras antara kelompok diskusinya Ikhwanul Muslimin dengan gerakan revolusi. Kemudian ia melanjutkan ke universitas di Prancis dengan konsentrasi kajian pemikiran Barat, modern dan pramodern. Jadi membahas tentang apa pemikiran Barat sebelum modern dan setelah modern. Dari sana dia belajar tentang metode berpikir mulai dari pemikiran fenomenologi Husserl 1959-1938 yang mengakui kebenaran empiris, kebenaran teoritis, akal, dan juga kebenaran nilai. Kemudian juga dia mendalami berbagai filsafat dalam pembaharuan banyak yang dipelajari pada saat di Universitas Prancis tersebut. Dan dari situ dia itu berbagai macam pikiran-pikiran Barat sudah dia kuasai ataupun dia pelajari dengan begitu matang dari mulai segi teoritis, akal, empiris, pengalaman dan juga nilai. Dari situ dia itu membuat statement, itulah Barat yang aku pelajari, aku cintai, aku kritik dan akhirnya aku benci. Namun walaupun kemudian dia mengkritik menolak Barat, tidak bisa dipungkiri bahwa pemikirannya juga akibat dia mempelajari ilmu Barat. Dari mulai liberalisme Barat, demokratisasi Barat, rasionalisme dan pencerahan yang telah masuk, itu sudah mempengaruhi pemikiran Hasan Hanafi. Lalu karir Hanafi di dunia intelektual dimulai pada tahun 1967 ketika dia diangkat lektor. Jadi salah satu keprihatinan Hasan Hanafi itu ketika ataupun bagaimana melanjutkan proyek yang didesain untuk membuat dunia Islam bergerak menuju pencerahan yang menyeluruh. Namun Hanafi melihat umat Islam pada masa itu berada dalam ketidakbebasan, keprihatinan dan berada dalam bahaya atau dalam naungan Barat. Lalu juga karir Hanafi sungguh menakjubkan pada saat itu.
dia diangkat menjadi lektor, kemudian kepala lektor, profesor filsafat. Jadi memang beliau itu intelektualis. Namun di samping dari dunia akademik, dia juga menjadi istilahnya itu aktif dalam organisasi kemasyarakatan seperti Persatuan Masyarakat Filsafat Mesir. Dia menjadi anggota dan juga sekretaris umum. Pemikirannya dalam jurnalnya itu memancing reaksi keras dari penguasa Mesir saat itu, sehingga Hanafi merekam dalam penjara. Saat itu jurnal tersebut yang diberi jurnal ataupun judulnya Al-Yasar Al-Islami tidak pernah terbit lagi. Namun pemikirannya dari judul tersebut tidak pernah hilang kalangan umat Islam, bahkan menjadi kajian menarik yang layak untuk diteliti dan dikembangkan. Lalu meskipun di negaranya sendiri itu kurang diterima, dikepecah oleh banyak kelompok Islam konservatif, skripturalis, tapi yang menyempatkan untuk menulis beberapa karya ilmiah yang menekankan pada pentingnya tradisi dan pembaharuan atau al-tawad wa tajdid dalam upaya membebaskan dunia timur atau Islam dari pengaruh barat, sehingga tercipta kesetaraan antara al-ana yakni dunia timur dan al-ahya dunia barat. Jadi teologi ataupun pemikiran Hasan Hanafi ini adalah lebih cenderung pada kebebasan. Jadi antara barat dan timur itu tidak ada kesetaraan. Dari mulai hal itu membuat Hasan Hanafi itu memunculkan teori atau pemikiran pembaharuan yang untuk mensetarakan antara barat dan timur. Dari barat kita lihat orang kaya kasarannya, maksudnya dalam segi contoh kaya miskin, terus pinter bodoh, atasan bawahan, lalu juga semacam seperti itu adalah analogi dari barat dan timur. Jadi dari segi itu Hasan Hanafi memunculkan pembaharuan melalui teologi-teologinya atau melalui pemikirannya. Bagi kelompok konservatif, Hasan Hanafi bahkan para revolusioner Islam dianggap justru malah meremehkan Islam dan melemahkan Islam di dalam kehidupan umat manusia dan ajaran-ajarannya. Mereka telah terpengaruh oleh kepentingan dunia barat. Dalil-dalilnya, aliran konservatif telah mengkafirkan ajaran-ajaran modernis Islam. Lalu karya-karya beliau, karya Hanafi dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu pada periode 1960, 70, lalu pada periode 80 sampai dengan 90-an. Pada awal dasawarsa 1960, pemikiran Hanafi dipengaruhi oleh dominan kebarat-baratan ataupun dirumuskan juga ideologi pan-abarisme dan oleh situasi nasional yang kurang menguntungkan setelah kekalahan Mesir dan perang melawan Israel pada 1967. Usahanya untuk melakukan rekonstruksi pemikiran Islam adalah ketika ia berada di Prancis yang mengadakan penelitian tentang metode interpretasi sebagai upaya pembaharuan dan dari bidang usul dan tentang fenomenologi sebagai metode interpretasi agama dalam konteks realitas kontemporer. Penelitian itu sekaligus merupakan upaya untuk meraih gelar doktornya di Universitas Sorbonne di Prancis pada saat itu. Dan ia berhasil menulis disertai dengan metode penafsirannya. Dia mendapatkan penghargaan karya ilmiah terbaik di Mesir pada tahun 1961. Lalu pada 1970, Hanafi juga memberikan perhatian utamanya untuk mencari penyebab kekalahan umat Islam dalam perang melawan Israel tahun 1967. Tulisan-tulisan beliau bersifat populis. Di awal 1970, dia banyak menulis artikel di berbagai media massa seperti Al-Katib, Al-Adab, dan Mimbar Al-Islam. Artikel tersebut kemudian pada 1976, tulisan-tulisan itu diterbitkan sebagai sebuah buku dengan judul Hadaya Mu'asyirat fi Fikrina Al-Mu'asyir. Lalu 1977 ia menerbitkan buku tersebut kedua setelah Al-Mu'asyir, kedua menerbitkan Al-Qadha fi Al-Fikr Al-Warid
Buku kedua ini mendiskusikan tentang pemikiran para sarjana barat untuk melihat bagaimana mereka memahami persoalan masyarakat dan kemudian mengadakan pembaharuan. Jadi pada saat itu karya beliau itu pada tahun tersebut 1970 itu melihat keadaan buminya ataupun negara beliau Mesir. Di Mesir banyak kejadian dari mulai melawan Israel, lalu juga pandangan beliau tentang masyarakat di sana. Jadi ternyata dia kaji lalu dijadikan sebuah diskusi ataupun kita bahas dengan sarjana-sarjana barat. Lalu ketika sudah dibahas mencari pembaharuan apa yang harus dilakukan pada masyarakat pada saat itu. Lalu juga ada bukunya yang berjudul Dirasat al-Islamiyah yang ditulis sejak 1978 dan terbit 1981. Buku itu mendeskripsikan dan menganalisis pembaharuan terhadap ilmu keislaman klasik seperti usul fikih, usul dan filsafat. Dari mulai pendekatan historis untuk melihat perkembangannya, Hanafi juga berbicara tentang rekonstruksi atas ilmu-ilmu tersebut untuk disesuaikan dengan kondisi atau realitas kontemporer modern pada saat ini. Jadi mengkaji klasik seperti ilmu-ilmu tersebut dan diubah sesuai dengan keadaan atau kondisi yang ada pada saat ini. Lalu periode selanjutnya yaitu Dasawarsa 1980 sampai 1990 dilatar belakangi oleh kondisi politik yang relatif stabil ketimbang masa sebelumnya. Periode ini Hanafi menulis Al-Turats wal Al-Tajdid. Saya ulang, menulis buku Al-Turats wa Al-Tajdid yang terbit pertama kali pada tahun 1980. Buku ini merupakan landasan teoritis yang memuat dasar-dasar ide pembaharuan dan langkah-langkahnya. Kemudian ia menulis Al-Yasar al-Islami, Ciri Islam, sebuah tulisan yang lebih merupakan sebuah manifesto politik yang berbau ideologis. Jadi buku-buku beliau itu banyak dan sangat mengagumkan. Jadi benar-benar istimewa pemikiran beliau. Lalu yang terakhir adalah pemikiran Hasan Hanafi. Yang pertama adalah ciri Islam, makna kata. Ciri di sini adalah nama ilmiah, sebuah istilah ilmu politik yang berarti resistensi dari dan kritisisme dan menjelaskan jarak antara realitas dan idealitas. Ia juga menamai istilah ilmu kemanusiaan secara umum. Kata ciri Islam sendiri muncul secara spontan. Penamaan itu sudah terlihat realitas yang berkembang dalam masyarakat, khususnya umat Islam yang kehidupannya terkotak-kotak seperti antara penguasa dan rakyat, kaya dengan yang miskin, atasan dengan bawahan, yang menjadikan manusia tidak hidup terkotak-kotak, menjadikan manusia sama tingginya. Jadi beliau itu memperkuat orang-orang yang lemah, mengambil hak-hak orang yang rendah, kaum miskin. Jadi ciri Islam berada pihak yang terkotak-kotak itu maksudnya seperti itu. Orang yang lemah menjadi umat yang super, menjadikan manusia tidak hidup terkotak-kotak, menjadikan manusia sama tingginya. Dalam bahasa ilmu politik, kiri berarti perjuangan dan kritisisme, mengkritisi hal-hal tersebut dalam kehidupan nyata. Jadi tidak ada gap-gap antara yang miskin dengan yang kaya, dan juga yang atas dengan yang bawah. Tidak harus, intinya adalah pembebasan, bahwa semua manusia derajatnya sama, tingginya sama, yang lemah menjadi super. Itu seperti itu. Lalu isi pemikiran kiri tersebut adalah cerdas sih, man. Ini rasa tunggah man. Isi pemikiran kiri Islam adalah yang pertama, kiri Islam bertopang pada 3 pilar dalam rangka mewujudkan kebangkitan Islam, revolusi tauhid atau dalam arti lain, dan kesatuan umat. Yang kedua adalah revitalisasi khazanah Islam klasik. Hasan Hanafi menekankan bahwa perlunya rasionalisme untuk revitalisasi khazanah Islam. Rasionalisme adalah keniscayaan untuk memajukan, mensejahterakan maksud kita, untuk memecahkan situasi kondisi di dalam Islam, dunia Islam kekinian. Lalu yang ketiga adalah perlunya menantang peradaban Barat dengan ia mengingatkan bahaya imperialisme kultural Barat yang cenderung membasmi kebudayaan bangsa-bangsa yang mensejahterakan rakyat atau secara
kesejahteraannya. Terus yang keempat adalah analisis terhadap realitis dunia Islam, mengkritik metode tradisional yang bertumpu pada teks dan mengusulkannya suatu metode tertentu agar realitas dunia Islam dapat berbicara pada dirinya sendiri. Jadi intinya isi pemikiran kiri teologi Hasan Hanafi adalah membangkitkan isi dan mengkikis kebudayaan barat soal tentang imperialisme. Jadi intinya adalah isi pemikiran Hasan Hanafi itu adalah memajukan, mensejahterakan, dan jangan tertunduk pada keklasikan, bukan meninggalkan yang klasik, seenggaknya dia memposisikan dengan kondisi zaman. Lalu yang kedua, pemikiran beliau adalah rekonstruksi teologi. Dalam karya besarnya Al-Qur'an wal Al-Tajdid, ia ingin membangun sikap kita terhadap tradisi lama. Ia merekonstruksi bangunan teologis dalam tradisi klasik sebagai alat untuk transformasi sosial. Rekonstruksi teologi untuk mengkonfrontasikan ancaman-ancaman baru yang datang ke dunia dengan menggunakan konsep yang terpelihara murni dalam sejarah. 3 konsep utama yang merepresentasikan hubungan dialektis antara subjek diri al-ana atau umat Islam dengan yang lain al-akhyar atau barat dalam suatu proses sejarah tertentu. Ketiga konsep tersebut adalah: 1. Sikap terhadap tradisi klasik, sikap diri dalam melihat budaya sendiri, sikap diri terhadap tradisi barat, yaitu kesadaran dalam melihat orang. Yang ketiga adalah realitas, kesadaran diri terhadap realitas kehidupan yang dihadapi, Untuk melakukan rekonstruksi, menurut Hasan Hanafi dilatar belakangi oleh kebutuhan akan adanya sebuah ideologi yang jelas di tengah-tengah pertaruhan global antara berbagai ideologi. Yang kedua, pentingnya teologi baru bukan semata sisi teoritisnya, melainkan terletak pada kepemimpinan praktis untuk secara nyata mewujudkan ideologi gerakan dalam sejarah. Yang ketiga adalah kepentingan teologi yang bersifat praksis, yaitu secara nyata diwujudkan dalam realitas melalui realisasi tauhid dalam dunia Islam. Dalam bahasa rekonstruksi merupakan salah satu cara yang harus ditempuh jika mengharapkan teologi dapat memberikan sumbangan konkret bagi kehidupan dan peradaban manusia. Oleh karena itu, perlu menjadikan teologi menjadi wacana tentang kemanusiaan, baik secara eksistensial, kognitif maupun kesejahteraan. Jadi itu pemikiran Hasan Hanafi begitu benar-benar kritis menghadapi keadaan di dalam negaranya sendiri yang mengakibatkan ataupun merombak sebuah pemikiran yang keklasikan, membebaskan ataupun teori pembebasan yang ia pikirkan dengan begitu matang. Jadi mohon maaf jika ada salah kata, karena ini hanya tugas semata. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.